polisi ya. Pak Sugeng yang ahli kode etik, ada lagi yang lebih menarik nih Pak. Saya ini belakangan ini makin ganteng, makin langsing. Juga bisnis club suka dansa-dansa Pak. Kalau saya dansa-dansa malam, apalagi pakai jas lagi. Itu untuk menapaki dunia advokat ke depan. Bebas untuk memilih kemanapun rekan-rekan adik-adik yang baru untuk menapaki tataran berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya mau tanyakan, suaranya jelas lagi Pak. Saya mau tanyakan pertama, saya sebagai respon di kan ada namanya yang mereka kan menganggap menyatakan otomatis itu minta untuk 1 kali 24 jam pertemuan ini untuk dilakukan. Yang pertama. Yang kedua terkait tadi dengan Bang Sugeng yang terkait dengan apa alamsyah. Nah, Pak Alamsyah tadi kan memberikan melihat atau mendengar dia menerima kompensasi. Tindakan selanjutnya dari Pak Alamsyah itu dari menerima kompensasi itu apa? Karena kan itu kan otomatis kan dia tidak netral ya kan. Berarti kan ada komitmen karena kan pas waktu di acara press itu dia juga menyebut mereka ini detektif ini yang kabar ini juga menyebut nama Alamsyah. Nah yang terakhir dari adanya visum ini kira-kira nanti untuk supaya bisa ada titik akhirnya ini apakah nanti Dewan Kehormatan ini bisa menyelesaikan antara DPN dengan otomasi itu dulu sementara. Terima kasih. yang pertama, Anda tidak menjelaskan apa saya harus minta maaf. Kalau sekarang ini putusan kau baca, kau ceributkan apa yang tertulis, kau disuruh minta maaf, kau mau nggak? Hah? Jawab yang jelas dong. Apalagi aku. Kan aku membacakan fakta di persidangan. Oke, selanjutnya dijawab oleh Pak Sugeng yang pertanyaan lain. Buat Alamsyah ini kan saya sudah sampaikan selamat buat Alamsyah. Dia menang besar nih, ya menang besar nih, bukan kanan kiri. Dia memenangkan perkara ini, ya menjadi momentum isu nasional terkait dengan komunitas atau organisasi advokat peradil lagi, ya yang diklaim anggotanya paling banyak, ya ribuan, puluhan ribu, ya puluhan ribu ya. Kemudian kedua, saya mendengar mendapat kompensasi, makanya saya katakan selamat. Apa implikasinya? Tidak ada implikasinya. Selamat saya bilang, karena itu tidak ada kaitannya ya untuk bisa membatalkan putusan ini. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yang bisa dilaksanakan adalah dicabut, ya mencabut, ya dicabut tuh SK 104, ya gitu loh. Yang kedua, kita advokat ini kan bekerja di wilayah yang namanya nilai-nilai dan norma, ya kita harus taat nih yang namanya nilai-nilai dan norma. Kalau kita tidak taat itu, maka kita sedang mendinai diri sendiri sebagai profesional, sebagai komunitas intelektual, ya apa yang harus dihormati dan nilai-nilai dan normanya. Apabila pengadilan menyatakan ini batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, semestinya anggota-anggota yang puluhan ribu tersebut ya bisa meminta kepada DPN untuk mentaati, satu ya bisa mentaati, karena tentu tidak nyaman berada pada situasi yang sudah jelas-jelas dinyatakan pada situasi melanggar hukum atau melawan hukum. Ketika melawan hukum, Anda taat atau Anda diam saja, sebetulnya menjadi satu tanda tanya.
Anda ini bekerja pada wilayah norma atau tidak? Atau sekedar menggunakan posisi profesi tersebut hanya mencari uang semata? Karena di dalam kode etik ya, dalam kode etik advokat sebagai pribadi advokat adalah orang yang taat hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik. Ya. Jadi ini harus diingat nih. Bukan persoalan sengketa hukum, tetapi lebih dalam dari itu, kita harus taat hukum pada nilai-nilai dan norma hukum. Normanya sudah ada, batal dengan segala akibat hukumnya. Bisa anggota-anggotanya meminta pertanggungjawaban untuk dilakukan koreksi atas kepemimpinan yang dihasilkan dari SK 104 yang dinyatakan batal dengan segala kekuatan dengan segala akibat hukumnya. Terima kasih. Jadi minta koreksi ya, bukan rame-rame laporin Hotman Paris ke polisi ya. Pak Sugeng yang ahli kode etik, ada lagi yang lebih menarik nih Pak. Saya ini belakangan ini makin ganteng, makin langsing. Juga bisnis club suka dansa-dansa Pak. Kalau saya dansa-dansa malam, apalagi pakai jas lagi, itu melanggar kode etik Pak. Kalau sedikit-sedikit sentuh ceweknya, nggak ada dansa kan yang tidak bersentuhan. Kira-kira gimana Pak? Bapak kan ahli kode etik, bisa nggak aku dihukum kalau saya berdansa dengan Aspri? Saya sudah 44. Begini Bang Hotman, ini bukan forum untuk menilai soal apa pelanggaran kode etik kira ya. Minta tolong aja kan Bapak ahli. Oh, jadi harus jawab nih saya nih. Iya Pak, kan Bapak ahli. Minimal kulit menyentuh kulit ya. Jadi gini ya. Jadi gini ya. Di bulan puasa ini berbagi ilmu ada hikmahnya. Ya, jadi begini ya. Kode etik advokat Indonesia itu disusun untuk mengontrol seorang pemegang profesi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya. Menjalankan ya, saat menjalankan ya. Jadi gampangnya ketika sedang menangani perkara. Kalau beliaunya joget-joget dengan kliennya, misalnya ya dalam menangani perkara Depan sidang, nah itu pelanggaran kode etik. emangnya gua gini. Ya. Tetapi apabila saya sebagai advokat, ya, saya sedang tidak menjalankan profesi, saya misalnya joget-joget dengan seorang wanita, beberapa orang wanita, itu adalah wilayah privasi saya, ya. Yang penting saya tidak melakukan atau melanggar batas demarkasi pelanggaran hukum, ya. Misalnya nih, ya, pelanggaran hukum tersebut saya memakai obat narkoba, ya, atau wanita tersebut di bawah umur, ya, saya pegang-pegang, dia tidak suka. Kalaupun dia misalnya wanita sudah dewasa, misalnya saya peluk-peluk dia tidak suka, boleh lapor. Cuman kalau dia suka nggak ada soal, ya. Itu wilayah privasi. Itu pendapat saya ketika saya diminta pendapat di dalam persidangan kode etik. Ini jadi bumbu pertanyaan nih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.